Selamat pagi, selamat datang di kelas MA 2031 Matematika 3. Hari ini kita akan membahas tentang integral lipat 2 dalam koordinat polar dan integral lipat 3. Kita masuk pada topik yang pertama, integral lipat 2 dalam koordinat polar. Misalkan kita akan menghitung integral lipat 2 fungsi f(x)y atas daerah R, di mana R diberikan dalam gambar berikut. Pada gambar yang pertama, R berupa lingkaran dengan jari-jari 1 berpusat di 0,0. Sedangkan pada gambar yang kedua, R berupa setengah cincin yang dibatasi oleh dua lingkaran masing-masing berpusat di titik 0,0. Lingkaran pertama berjari-jari 1, sedangkan lingkaran kedua berjari-jari 2. Kita bisa lihat di sini bahwa representasi R dalam koordinat kartesius cukup rumit, sedangkan dalam koordinat polar representasi R sederhana. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana mengubah integral lipat 2 dalam koordinat kartesius ke dalam koordinat polar? Kita ingat kembali hubungan antara koordinat polar dan koordinat kartesius. Jadi misalkan di sini kita punya titik P terletak pada bidang, maka komponen R pada koordinat polar ini menyatakan jarak antara titik O ke titik P. Sedangkan komponen theta ini mengukur sudut antara sumbu X positif dan ruas garis OP. Dari gambar ini kita juga bisa mendapatkan hubungan antara komponen di koordinat polar dan komponen di koordinat kartesius. Oke, sekarang misalkan kita punya sebuah persegi panjang polar R, ya, di mana sudut theta itu di antara sudut alfa dan sudut beta, dan jari-jari R di antara A dan B. Kita lakukan partisi pada R, ya, dengan memanfaatkan sinar di antara sudut alfa dan sudut beta dan lingkaran-lingkaran yang jari-jarinya di antara A dan B. Ya. Kalau kemudian kita perhatikan elemen Rij pada partisi ini, ya, luasnya kita nyatakan sebagai delta AI adalah selisih dari luas dua buah sektor, ya, di mana sektor yang pertama adalah berjari-jari Ri dan sektor yang kedua berjari-jari Ri-1. Kalau bentuk kuadrat ini kemudian kita faktorkan, maka Ri plus Ri-1 per 2 rata-ratanya, ya, bisa kita nyatakan sebagai Ri bintang, sedangkan Ri minus Ri-1 ini kita nyatakan sebagai delta R. Ya, dengan demikian saat kita pandang jumlah Riemann dari fungsi f, ya, atas partisi R tadi, ya, f-nya kita nyatakan dalam koordinat polar, ya, maka di sini delta AI-nya bisa ditulis sebagai Ri bintang delta R delta theta. Kalau kemudian kita ambil limit dari jumlah Riemann ini untuk M dan N menuju tak berhingga, maka kita mendapatkan integral lipat 2 dari f xy atas daerah R, ya, dan ini dinyatakan sebagai integral berulang dalam koordinat polar. Dengan demikian, ya, inilah jawab dari pertanyaan tadi, ya. Jadi jika f adalah fungsi kontinu pada persegi panjang polar R, di mana jari-jari R di antara A dan B dan sudut theta di antara alfa dan beta, maka integral lipat 2 dari f atas R bisa dinyatakan sebagai integral berulang dari f dalam koordinat polar
ya, di mana batas pengintegralan untuk R adalah AB, sedangkan batas pengintegralan untuk theta adalah alfa beta. Ya, perhatikan di sini ada faktor R yang muncul dalam bentuk integral berulang koordinat polar. Oke, kita lihat contohnya. Jadi di sini kita akan menghitung volume benda pejal yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan 0 dan parabolida Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat, ya. Jadi paraboloidanya ini yang berwarna biru. Ya. Kalau parabolida ini diiriskan dengan bidang Z sama dengan 0, kita dapatkan jejaknya berupa lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Jadi dengan demikian, benda padat ini terletak di dalam paraboloida dan di atas piringan lingkaran dengan jari-jari 1 tadi. Yang kalau kita tuliskan dalam bentuk polar, ya, dalam koordinat polar, lingkaran D ini adalah demikian, ya, jari-jarinya di antara 0 dan 1 dan sudutnya di antara 0 dan 2pi. Ya. Dengan demikian, volume benda ini adalah integral lipat 2 dari fungsi 1 min X kuadrat min Y kuadrat atas daerah D. Ya. Kalau kita tuliskan dalam koordinat polar sebagai integral berulang, ya, maka integrannya berubah menjadi 1 min R kuadrat, ya. Kemudian dA-nya tadi jangan lupa R dr d theta dengan batas pengintegralan untuk R 0,1 dan batas pengintegralan untuk theta 0,2pi. Ya, di sini karena R dan theta saling bebas begitu, maka kita bisa integralkan masing-masing gitu, ya, terhadap theta dan terhadap R. Kita dapatkan volume dari benda pejal ini adalah V/2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana jika persegi panjang polar yang merupakan daerah pengintegralan tidak dibatasi oleh fungsi konstan, ya, tetapi di sini jari-jari R dibatasi oleh fungsi dalam theta, ya. Jadi R-nya di antara H1 theta dan H2 theta, ya. Nah, maka di sini untuk situasi demikian, ya, jadi jika F kontinu pada daerah polar D di mana R-nya dibatasi oleh fungsi H1 dan H2, ya, dalam theta, ya, maka integral lipat 2 dari Fxy atas D ini bisa kita nyatakan sebagai integral berulang dalam koordinat polar, ya, di mana batas pengintegralan untuk R adalah H1 theta, H2 theta, dan batas pengintegralan untuk theta adalah alfa beta. Oke, kita lihat contohnya. Kembali di sini kita akan menghitung volume juga, begitu, ya. Kali ini untuk benda pejal yang terletak di bawah paraboloida Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan di dalam silinder X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Oke, kalau kita perhatikan silinder ini, ya, maka proyeksinya pada bidang XY ini berupa lingkaran, ya. Lingkaran jari-jari 1 berpusat di 1,0. Ya. Perhatikan juga jadi bahwa kalau kita tuliskan persamaan lingkaran ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X, ya. Kita tuliskan dalam bentuk polar, ya, kita dapatkan ini sama dengan R sama dengan 2 cos theta. Ya. Jadi dengan demikian benda padat ini terletak di atas lingkaran D, ya, di atas daerah lingkaran D, ya, yang jika dituliskan dalam bentuk polar, ya, ini R-nya dibatasi di bawah oleh 0, di atas oleh 2 cosinus theta, dan theta-nya di antara minus V/2 dan V/2. Ya, jadi ingat tadi cara kita mengukur sudut theta adalah dari sumbu X positif, ya. Jadi dengan demikian pada situasi ini sudutnya adalah dari minus V/2 sampai dengan V/2.
Ya, jadi dengan demikian volume benda pejal ini dinyatakan sebagai integral lipat 2 untuk fungsi x kuadrat plus y kuadrat atas daerah D. Ya, kita tuliskan sebagai integral berulang dalam koordinat polar, maka fungsinya berubah menjadi r kuadrat. Ya, batas pengintegralan untuk r adalah dari 0 sampai 2 kosinus theta, dan batas pengintegralan untuk theta adalah minus pi per 2 sampai pi per 2. Ya, jadi di sini kalau kita hitung integralnya, kita lihat di sini bahwa untuk menyelesaikan integralnya kita perlu menggunakan identitas trigonometri sudut ganda ya. Jadi kalau ini kita terapkan, kita akan dapatkan bahwa volume benda pejal ini adalah 3 pi per 2. Oke, saya kira sekarang waktunya untuk checkpoint yang pertama. Kita lanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu integral lipat 3. Misalkan di sini kita punya B, suatu ruang persegi panjang. Kita sebut ruang untuk membedakan dengan daerah pada bidang. B ini suatu ruang persegi panjang yang terdiri dari himpunan titik X, Y, Z, di mana X berada pada selang AB, Y berada pada selang CD, dan Z berada pada selang RS. Ya, atau B ini bisa kita tuliskan sebagai hasil kali silang dari selang AB kali selang CD kali selang RS. Ya. Kemudian kita lakukan partisi pada B ini dengan cara melakukan partisi pada masing-masing selang AB, CD, dan RS. Ya. Kalau kita amati elemen pada partisi ini, elemen BIJK, maka elemen ini akan mempunyai panjang delta X, lebar delta Y, dan tinggi delta Z. Kalau kemudian kita lihat jumlah Riemann dari fungsi f pada partisi pada B tadi, ya, kemudian kita ambil limitnya untuk L, M, dan N menuju tak berhingga, ya, dan limitnya ada, maka kita mendapatkan integral lipat 2, integral lipat 3 dari fungsi f, x, y, z atas ruang B. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung integral lipat 3 ini? Ya, maka di sini kita akan menggunakan teorema Fubini, ya, mengatakan bahwa jika f kontinu pada ruang persegi panjang B, hasil kali silang selang AB kali selang CD kali selang RS, maka integral lipat 3 fxyz atas B ini dapat dinyatakan sebagai integral berulang dari f, ya, terhadap x dengan selang pengintegralan AB, terhadap y dengan selang pengintegralan CD, dan z dengan selang pengintegralan RS. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya di sini kita akan menghitung integral lipat 3 dari fungsi x, y, z kuadrat atas ruang B, ya. Di mana B ini adalah himpunan titik x, y, z dengan x-nya berada pada selang 01, y pada selang minus 1, 2, dan z pada selang 03, ya. Jadi kalau kita nyatakan integral lipat 3 ini sebagai integral berulang, maka ada 6 pilihan urutan pengintegralan yang bisa dilakukan. Misalkan di sini kita memilih urutan x, y, z, ya. Maka yang kita lakukan pertama, kita integralkan terhadap x, ya, dengan batas pengintegralan 01 dan memandang y dan z sebagai konstan. Ya, selanjutnya kita integralkan terhadap y dengan batas pengintegralan minus 1, 2 dan memandang z sebagai konstan. Dan yang terakhir kita integralkan terhadap z pada selang 03. Ya, diperoleh hasilnya 27/4. Ya. Jika kita menggunakan urutan pengintegralan yang berbeda, tentu kita harus mendapatkan hasil yang sama. Nah, sekarang bagaimana jika ruang pengintegralan ini bukan berupa
ruang persegi panjang yang dibatasi konstan. Ya, misalkan ruang pengintegralan ini adalah E, di mana di sini Z-nya dibatasi di bawah oleh fungsi 2 peubah U1 dan dibatasi di atas oleh fungsi 2 peubah U2. Ya, ruang E ini kemudian jika diproyeksikan pada bidang XY, ya diperoleh proyeksinya berupa daerah D, ya. Jadi dengan demikian ruang E ini bisa kita tuliskan demikian, ya, himpunan titik XYZ di mana titik XY-nya berada pada daerah D dan Z-nya berada pada selang U1 XY U2 XY, ya. Maka sekarang integral lipat 3 dari fungsi f, ya, pada ruang E itu kita lakukan sebagai integral berulang dengan pertama kali kita integralkan terhadap Z, ya, dengan batas pengintegralannya U1 XY U2 XY, ya. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan sekarang terhadap D, ya, jadi sebagai integral lipat 2, ya, integral berulang untuk lipat 2, ya. Nah, sekarang bagaimana D-nya ini, ya? Jadi ada dua situasi yang bisa terjadi. Jadi kalau D-nya adalah daerah Y sederhana, ya. Jadi Y-nya dibatasi oleh fungsi dalam X, ya. Dibatasi di kita sebut saja atas, ya. Dibatasi di atas oleh fungsi G2, kemudian dibatasi di bawah oleh fungsi G1, gitu, ya. Maka kita bisa tuliskan E-nya demikian, ya. Jadi di sini ya Z-nya tadi sudah tahu kita, ya, dibatasi oleh U1 dan U2, Y-nya dibatasi oleh G1, G2, ya, fungsi dalam X, dan X-nya berada pada selang AB. Oke. Jadi inilah penulisan atau representasi dari integral lipat 3 dari F pada ruang E, ya, sebagai integral berulang, ya. Nah, tetapi kalau D ini adalah daerah X sederhana, jadi X-nya yang dinyatakan sebagai fungsi dalam Y, ya. Jadi misalnya di sini X-nya dibatasi di kiri oleh fungsi H1Y dan di kanan oleh fungsi H2Y, ya, maka sekarang pernyataan daerah E-nya menjadi demikian, ya. Jadi sekarang X-nya dinyatakan sebagai, atau X-nya dibatasi oleh fungsi X, H1Y dan H2Y, dan Y-nya berada pada selang CD, ya. Oke, jadi bedanya tadi yang pertama D-nya sebagai daerah Y sederhana, sedangkan di sini Y-nya X-nya sebagai daerah maaf, saya kayaknya salah bicara, ya. Yang pertama tadi, sekali lagi, kasus pertama Y-nya sebagai, atau daerah D sebagai daerah Y sederhana, di sini daerah D sebagai daerah X sederhana, ya. Oke. Pada contoh berikut mudah-mudahan akan membuat menjadi lebih jelas, ya. Jadi sekarang kita akan coba hitung integral lipat 3 Z atas daerah E atau atas ruang E, ya, di mana E-nya berbentuk tetahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan bidang X plus Y plus Z sama dengan 1. Ya, jadi kalau digambarkan ini ruang E, ya. Oke, jadi yang biru ini adalah bidang X plus Y plus Z sama dengan 1. Ya. Nah, ruang E ini bisa dipandang sebagai tipe 1 tadi, ya. Jadi Z-nya dibatasi di bawah oleh bidang Z sama dengan 0 dan dibatasi di atas oleh bidang Z sama dengan 1 min X min Y, ya. Oke. Nah, kemudian proyeksi dari ruang E ini pada bidang XY, ya, ini bentuknya segitiga, begitu, ya. Di sini bisa kita pandang sebagai daerah Y sederhana, ya, dengan batas bawah untuk Y-nya adalah Y sama dengan 0 dan batas atas untuk Y adalah Y sama dengan 1 minus X, ya. Dan X-nya berada pada selang 0, 1, ya. Jadi demikian pendefinisian E-nya, ya. Akibatnya integral lipat 3 dari Z atas ruang E ini kita nyatakan sebagai integral berulang, ya.
integral yang pertama adalah terhadap Z, ya, dengan batas untuk Z 0, 1 minus X minus Y. Kemudian kita integralkan terhadap Y dengan batas untuk Y 0, 1 minus X, dan yang terakhir kita integralkan terhadap X dengan batas 0, 1, ya. Jadi mungkin tadi saya lupa menyampaikan, jadi pada saat kita melakukan pengintegralan ini, ya, saat kita bekerja dengan satu variabel, maka kita akan pandang variabel lainnya sebagai konstan. Nah, jadi di sini kita dapatkan hasilnya adalah 1/24, ya. Nah, jadi kalau kita lihat daerah D ini, ya, di sini dinyatakan sebagai daerah Y sederhana, tetapi tentu sebenarnya kita juga bisa saja pandang D ini sebagai daerah X sederhana, ya, dan kita mestinya akan mendapatkan jawaban yang sama. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau ruang pengintegralan itu justru X-nya yang dibatasi oleh fungsi dua peubah, ya. Jadi di sini X dibatasi di kanan atau kiri atau atas bawah, ya, sama saja saya kira. Kita sebut saja sekarang dibatasi dari kiri oleh fungsi U1 YZ dan dibatasi di kanan oleh fungsi U2 YZ, ya. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana proyeksi dari ruang E ini pada bidang YZ, gitu, ya. Bentuknya adalah daerah D, ya. Nah, di sini seperti juga tadi tipe pertama, daerah D ini bisa saja berbentuk Y sederhana atau juga berbentuk Z sederhana, ya. Nah, tipe ketiga ini adalah pada saat yang dibatasi oleh fungsi dua peubah adalah Y-nya, gitu, ya. Jadi Y-nya di sini dibatasi di kiri oleh fungsi U1, ya, dibatasi di kanan oleh fungsi U2, ya. Jadi serupa seperti tipe 1 dengan tipe 2 tadi, kita juga akan memperhatikan proyeksi dari ruang E ini pada bidang XZ di sini, ya. Oke. Nah, jadi di sini tentu D-nya bisa berupa daerah X sederhana atau daerah Z sederhana, ya. Oke, kita lihat lagi satu contoh, ya. Di sini kita akan menghitung integral lipat 3 dari akar X kuadrat plus Z kuadrat atas ruang E, ya, di mana ruang E ini dibatasi oleh paraboloida Y sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat dan bidang Y sama dengan 4, ya. Jadi kalau digambarkan ini ruang pengintegralannya. Ini yang biru adalah paraboloida Y sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat, ya. Nah, jadi dari situasi ini, maka saya kira E ini paling cocok dinyatakan sebagai tipe 3, ya. Jadi berarti Y-nya yang dibatasi oleh fungsi dua peubah, ya. Jadi di sini batas kiri untuk Y adalah paraboloida Y sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat, dan batas kanan dari Y adalah bidang Y sama dengan 4, ya. Nah, kemudian ini kalau diproyeksikan, ruang E ini diproyeksikan pada bidang XZ, kita mendapatkan proyeksinya adalah lingkaran dengan jari-jari 2, ya. Oke, jadi lingkaran dengan jari-jari 2 berpusat di titik 0,0, ya. Nah, kita ingat kembali tadi pada topik pertama, begitu, ya. Jadi kalau daerahnya berupa lingkaran seperti ini, mestinya perhitungan dalam koordinat polar lebih mudah, begitu, ya. Jadi D3 ini kalau dinyatakan sebagai koordinat polar, tentu bentuknya ini adalah bentuk persegi panjang polar yang dibatasi konstan saja, gitu, ya. Oke, jadi dengan demikian tadi yang pertama tadi, ya, jadi kita integralkan dulu fungsi ini terhadap Y, gitu, ya. Y yang dibatasi oleh fungsi dua peubah, gitu, ya. Jadi kita hitung di sini diintegralkan pertama kali terhadap Y, kita mendapatkan bentuk ini, dan ini sekarang adalah sebagai integral lipat 2, ya. Nah, sebagai integral lipat 2 atas D3-nya, kita akan pindah ke dalam koordinat polar, ya. Jadi integrannya di sini adalah integrannya ini sekarang, ya.
sesudah diintegralkan terhadap Y. Integratnya ini, jadi kalau ini kita tuliskan dalam koordinat polar, maka ini menjadi 4 minus R kuadrat, begitu ya. Kemudian yang dalam tanda akar adalah R, ya. Kemudian jangan lupa, ya, seperti tadi dA-nya digantikan oleh R dr dθ. Ya, jadi di sini pun kembali kita mendapatkan bahwa antara R dan θ saling bebas begitu, sehingga bisa kita integralkan masing-masing dan kita peroleh hasilnya adalah 128pi per 15. Oke, kita break sebentar untuk checkpoint yang kedua. Kita lanjutkan dengan bagian terakhir dari kuliah hari ini, yaitu aplikasi integral lipat 3. Jika fungsi f(x, y, z) sama dengan 1, maka integral lipat 3 dari f atas ruang E menyatakan volume ruang E. Kita lihat contohnya di sini. Kita akan menggunakan integral lipat 3 untuk menghitung volume tetrahedron T yang dibatasi oleh bidang-bidang X plus 2Y plus Z sama dengan 2. Jadi pada gambar ini adalah bidang berwarna abu, ya. Kemudian dibatasi oleh bidang X sama dengan 2Y, jadi ini bidang yang berwarna biru. Bidang X sama dengan 0, ada di belakang sana, ya. Dan bidang Z sama dengan 0, ya, ini bidang horizontal di bawah. Kita lihat di sini bahwa ruang T dapat dipandang sebagai tipe 1, ya. Jadi Z-nya yang dibatasi oleh fungsi, ya. Batas bawah untuk Z adalah bidang Z sama dengan 0, dan batas atas untuk Z adalah bidang Z sama dengan 2 minus X minus 2Y. Kita lihat di sini bahwa proyeksi dari ruang T pada bidang XY, bentuknya segitiga ini, ya, dapat dinyatakan sebagai daerah Y sederhana, ya, dengan batas atas dari Y adalah Y sama dengan 1 minus X per 2, dan batas bawahnya Y sama dengan X per 2. Ya. Jadi dengan demikian, volume dari tetrahedron T adalah integral lipat 3 atas ruang T. Ya. Bisa kita nyatakan sebagai integral berulang, ya, dengan pertama kali kita integralkan terhadap Z, batasnya adalah 0, 2 minus X minus 2Y, dilanjutkan dengan integral terhadap Y, ya, dengan batasnya X per 2 dan 1 minus X per 2, dan yang terakhir kita integralkan terhadap X, ya, dengan batasnya 0, 1. Kita peroleh volume dari tetrahedron ini adalah sepertiga. Nah, jika benda pejal yang menempati ruang E mempunyai fungsi densitas atau fungsi kepadatan, ya, dalam satuan massa per satuan volume, maka massa dari benda pejal yang menempati ruang E ini dapat dinyatakan sebagai integral lipat 3 rho XYZ atas E. Ya. Kemudian momennya terhadap ketiga bidang koordinat, diberikan sebagai berikut. Momen terhadap bidang YZ, M YZ, ya, tentu ini mengukur jaraknya terhadap bidang YZ, jadi ada X di sini, ya, jadi integral lipat 3 X rho atas E, ya. Kemudian momen terhadap bidang XZ, ya, jadi ada jarak terhadap bidang XZ, berarti ada Y di sini, jadi integral Y rho atas ruang E. Dan yang ketiga, momen terhadap bidang XY, ya, adalah Z rho terhadap E, ya. Sedangkan pusat massa akan terletak pada titik dengan koordinat X bar, Y bar, Z bar, di mana X bar adalah M YZ dibagi massa, Y bar adalah
MXZ dibagi massa, dan Z bar adalah MXY dibagi massa. Jika fungsi densitasnya konstan, pusat massa ini biasa disebut sebagai sentroid. Ya. Nah, kemudian momen inersia dari ketiga atau terhadap ketiga sumbu koordinat ini diberikan oleh integral lipat 3 ini ya. Oke, kita lihat contoh dari aplikasi yang kedua ini. Oke, di sini kita akan menentukan pusat massa dari benda pejal dengan densitas konstan yang dibatasi oleh silinder parabola X sama dengan Y kuadrat dan bidang-bidang X sama dengan Z, Z sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Ya. Jadi ini ruangnya atau benda pejalnya. Ya. Oke, nah, benda pejal yang menempati ruang E ini juga dapat dipandang sebagai tipe 1, ya. Batas bawah untuk Z adalah Z sama dengan 0 dan batas atasnya adalah Z sama dengan X, ya. Proyeksi dari ruang E pada bidang XY, ya. Ini dibatasi oleh parabol dan garis, gitu ya. Dapat dipandang sebagai daerah X sederhana, ya, sehingga E kita bisa nyatakan sebagai himpunan ini ya. Jadi batas untuk Z-nya 0x, batas untuk X-nya Y kuadrat 1, dan batas untuk Y-nya minus 1, 1 ya. Jadi dengan demikian, kalau fungsi densitasnya adalah rho, maka massa adalah integral lipat 3 rho atas ruang E ya. Jadi kita nyatakan sebagai integral berulang, ya, serupa seperti contoh sebelumnya. Kita integralkan terlebih dahulu terhadap Z, ya, diikuti kita integralkan terhadap Y, dan yang terakhir kita integralkan terhadap X. Oh, maaf, saya salah, terbalik ya. Yang keduanya adalah diintegralkan dulu terhadap X, baru terakhir diintegralkan terhadap Y, ya. Oke, kita dapatkan di sini massanya adalah 4 rho per 5. Oke, baik, kita mundur lagi. Oke, kalau kita cermati di sini, E ini simetri terhadap bidang XZ, ya. Kita lihat di sini E-nya simetri terhadap bidang XZ. Akibatnya, momen terhadap bidang XZ, MXZ-nya akan sama dengan 0, ya. Sehingga Y bar-nya sama dengan 0, ya. Sedangkan momen lainnya bisa kita hitung, ya. Di sini MYZ gitu ya. Kita punya integral lipat 3 X rho, ya. Jadi di sini batas pengintegralannya sama dengan pada saat kita menghitung massa tadi ya. Jadi kita integralkan terhadap Z, diikuti terhadap X, diikuti terhadap Y, ya. Kita dapatkan momen MYZ-nya 4 rho per 7, ya. Sedangkan momen MXY, ya, ini mengintegralkan Z rho atas E, ya, sekali lagi dengan batas pengintegralan yang juga sama seperti massa tadi, ya. Kita dapatkan momen yang ini adalah 2 rho per 7, ya. Dengan demikian kita peroleh koordinat dari pusat massanya adalah 5 per 7, 0, 5 per 14. Baik, saya kira kita sudah sampai di akhir kuliah. Sebagai penutup, mari kita kerjakan checkpoint 3.